Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyatil mahabbah, tahiyyatil qalbi liqalbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini dan beribadah kepadanya. Kita patut syukuri itu. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita curahkan, kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan terbaik bagi diri kita untuk menjalani hidup kita di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ketika kita berbicara tentang perubahan, berarti kita berbicara tentang pemuda. Pemuda yang selama ini menginisiasi perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang zaman ini. Kita ambil contoh pada masa Islam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah, maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat-sahabatnya, 40-an sahabat, dan faktanya adalah 85% para sahabat di bawah 30 tahun. Oleh karena itu, pemuda identik dengan perubahan. Tatkala seorang pemuda menyaksikan kondisi-kondisi yang ada di sekitarnya, dia menyaksikan beberapa hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia yakininya. Hatinya masih penuh dengan idealisme dan masih menginginkan prioritas ide-ide. Maka dia akan memperjuangkannya di tengah-tengah umat. Dan karena itu pemuda senantiasa identik dengan perubahan. Tatkala pemuda menyaksikan di depan mata kepalanya ada ketidaksesuaian, di depan mata kepalanya ada ketidakadilan, ada kezaliman, lantas dia diam, tidak berbuat apa-apa, maka dia tidak dikatakan pemuda. Karena apa? Karena dia tidak melakukan apapun untuk adanya perubahan. Dia tidak bergerak melakukan perubahan. Begitu pula Indonesia ini. Indonesia tidak akan merdeka kecuali anak-anak mudanya yang dulu memiliki tekad untuk berubah dari keterjajahan menuju kemerdekaan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, janganlah sekali-kali menjadi pemuda yang memiliki sifat eksklusif, yang hanya memikirkan diri sendiri. Saya 5 tahun seperti apa? Saya kuliah di mana? Saya setelah lulus kerja di mana? Gaji saya berapa? Saya, dan saya. Sudah tidak zamannya berpikir seperti itu. Ganti kata saya dengan kata kita. Bukankah Allah sudah berfirman dalam ayat Al-Quran bahwasanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum tersebut mengubahnya sendiri. Dari ayat ini kita belajar bahwasanya perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Tidak datang hanya kita berpangku tangan, tidak akan datang. Tidak akan datang ketika kita tidak mau bergerak. Harus ada yang bergerak untuk mengubah suatu keadaan. Jangan lupa bahwasanya air yang tidak bergerak, air yang tidak mengalir adalah sumber dari berbagai penyakit. Sebaliknya seperti itu, ketika air bergerak, ketika air mengalir merupakan sumber bagi kehidupan. Oleh karena itu, orang tidak akan peduli kalian kita kerja di mana, kita gajinya berapa, tidak akan peduli. Tapi orang akan peduli seberapa berdampak kita bagi masyarakat, bagi umat, bagi negeri ini, bagi bangsa ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ingatlah, Raja Wali dan bebek tidak akan berjalan bersama. Tidak akan mungkin. Pola pikirnya sudah beda, mindsetnya sudah beda, habitsnya juga sudah beda, karakternya pun sudah beda. Raja Wali ketika sudah melihat mangsanya,
maka dia akan fokus. Ketika momentum datang, maka dia akan turun menerkam mangsanya. Sedangkan bebek kemana-mana mengekor, tidak punya idealisme, tidak punya pendirian, ikut sana, ikut sini. Maka fokuslah dan jadilah seperti Raja Wali yang memiliki visi dan misi yang kuat sebagai anak muda, memiliki visi yang kuat untuk melakukan perubahan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, terakhir dari saya, mungkin ini sudah teman-teman dengar, seringkali dengar, yaitu ketika hanya ada 100 anak muda, entah itu muslim ataupun muslimah, yang menginginkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dan mau mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, maka pastikan kita ada di dalamnya. Kalau ada 10 anak muda, itu entah itu muslim ataupun muslimah, kalau memiliki keinginan berubah ke arah yang lebih baik dan mau mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, maka pastikan kita ada di dalamnya. Dan jika ada 1 orang saja, muslim ataupun muslimah, yang menginginkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik dan mengambil sedikit kontribusi di dalamnya, maka pastikan kita adalah orangnya, karena kita adalah agen perubahan. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sekian apa yang dapat saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Pesan saya, jadilah pemuda yang mau bergerak dan melakukan perubahan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.